Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Ghazali Musannif, juga para asatiz, para hujjaj, wabil khusus akhina Ustaz Fitrah, serta hadirin dan hadirat jamaah bubur subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini setelah menjalankan salat qabliyah subuh, salat subuh berjamaah, kita tetap duduk mengisi waktu kita sampai insyaallah sampai isyraq nanti di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala amal ibadah kita yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa ayat tentang misinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya kita senantiasa ingat peran kita sebagai umatnya yang harus mengikuti beliau. Terutama sekali kita baru saja atau bahkan masih berada di dalam suasana bulan kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan merenungi insyaallah firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang membahas, yang menerangkan tentang misi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam mendidik umatnya. InsyaAllah kita akan baca ini sampai 4 kali di dalam Al-Quran disebutkan, ya, berulang. Yang pertama di dalam surah Al-Baqarah 129 ayat 129 maksudnya. Juga nanti Al-Baqarah 151. Jadi Al-Baqarah tadi 129 itu halamannya halaman 20 ya dalam mushaf. Kemudian Al-Baqarah 151 itu halamannya halaman 23. Berikutnya Al-Imran halaman Al-Imran ayat 164 dan terakhir Al-Jumu'ah ayat 2. Jadi kita baca dulu surah Al-Imran ayat 129, tapi kita mulainya dari
127. Kita awali renungan kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala bukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala penyakit hati, dari kibir, riya, syirik, hasud, ujub, ghurur dan sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga membentengi kita, memelihara kita dari segala al-baliyat, dari segala cobaan, dari segala penyakit, juga menyembuhkan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para hadirin dan hadirat sekalian, misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam surah Al-Baqarah 129 ini maupun Al-Baqarah 151, kemudian Al-Imran 164 dan Al-Jumu'ah ayat 2, semuanya sama ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Kemudian wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan mereka alkitab wal hikmah. Ya. Ini urutannya seperti itu ya, yang menurut firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Pertama, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya ya. Seperti ini yang tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat 151 ya. Yatlu alaikum ayatina kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina
wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Jadi yang pertama urutannya yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, nanti kita jelaskan satu persatu. Wa yuzakkikum, kedua mensucikan kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kalian alkitab wal hikmah. Demikian pula di dalam surah Al-Imran. Ya. Di dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada kaum mukminin, idz ba'atsa fihim, tatkala Allah mengutus pada mereka rasulan min anfusihim, seorang rasul dari bangsa mereka sendiri. Apa tugasnya? Apa misinya? Yatlu alaihim ayatihi, ya, wa yuzakkihim, yang kedua yuzakkihim, terus yang ketiga wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini juga sama, ya, urutannya seperti apa yang ada di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan, ya, minhum yatlu alaihim ayatihi, ya, wa yuzakkihim, sama, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ya, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Urutannya sama, yang pertama yatlu alaihim ayatihi, yang kedua wa yuzakkihim, yang ketiga baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Ini adalah misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, secara garis besar inilah yang dijalankan oleh Nabi, dan dengan misi ini Nabi bisa merubah manusia-manusia yang asalnya berada di dalam kegelapan, manusia-manusia yang asalnya tidak memiliki daya, ya, manusia-manusia yang asalnya jahiliyah menjadi manusia-manusia yang Allah katakan khaira ummah, sebaik-baiknya umat. Bahkan, ya, bisa mengalahkan imperium Persia dan Romawi. Bahkan setelah itu menjadi pelopor peradaban manusia, di mana umat manusia pada waktu itu, ya, bangsa Eropanya, ya, bangsa-bangsa yang lainnya berada di dalam kegelapan, berada di dalam kemunduran, ya. Kaum muslimin menjadi pelopor, menjadi manusia-manusia terbaik dengan misi yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat sekalian, tadi saya katakan ada 4, jadi terulang misi ini 4 kali, ya, di dalam surah. Hanya bedanya di dalam surah Al-Baqarah yang tadi kita baca, urutannya agak berbeda, ya, karena ini ada doanya Allah mengutip, ya, mengabadikan doanya Nabi Allah Ibrahim tatkala Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail selesai membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, dan ingatlah tatkala Ibrahim, ya, meninggikan pondasi dari Baitullah, artinya membangun Baitullah bersama Ismail alaihi wassalatu wassalam. Kemudian setelah selesai membangun Ka'bah di tempat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, inni askantu, Nabi Allah Ibrahim mengatakan, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Sungguhnya aku menempatkan keturunanku ini di suatu lembah yang tandus, tidak ada pohon-pohonan di sana, tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana, ya.
Di tempat inilah Nabi Allah Ismail dengan Nabi Allah Ibrahim yang membangun Ka'bah. Ya, memang sudah ada pondasinya pada waktu itu di sana. Ya. Diriwayatkan katanya sejak Nabi Adam sudah dibangun. Ya. Kemudian hancur, tapi tetap masih ada ya pondasinya. Oleh karena itu di sini disebutkan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Al-qawaid artinya itu pondasi-pondasinya ya. Jadi setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah ya, amal kami ini. Terimalah apa yang telah kami persembahkan ini. Jadi ya, ini adalah contoh buat kita, tarbiyah buat kita. Kalau kita sudah beramal, jangan kita menyombongkan diri. Ya, kita sudah beramal, wah, amal kita sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya, hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya amal kita ini yang mungkin masih banyak kekurangan, yang mungkin masih banyak kealpaan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Allah Ibrahim sudah membangun Ka'bah yang begitu bernilai bagi umat manusia. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa berikutnya, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Engkau, muslim. Wa min dzurriyyatina, dan juga dari keturunan kami. Jadi ketika berdoa, kita doakan juga keturunan kita. Ummatan muslimatan laka, menjadi umat yang berserah diri kepada Engkau, umat yang muslim. Ya. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan tunjukilah bagi kami ya, tata cara peribadatan kami, wa tub alaina, dan berikanlah taubat kepada kami. Innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya Engkau penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ini Nabi ya, mencontohkan bagaimana memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, wa rabbana wab'ats fihim, ya Tuhan kami, utuslah di kalangan mereka ini, ya, di daerah Mekah ini, rasulan minhum, seorang rasul dari mereka, yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan mereka alkitab wal hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Ya, urutannya agak beda ya. Yang pertama tetap yatlu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayatnya. Ya, kalau yang tadi di surat Al-Jumu'ah, Al-Imran, Al-Baqarah 151 mensucikan dulu, baru terakhir baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka alkitab wal hikmah. Tapi kalau di sini ya, doanya Nabi Allah Ibrahim yang pertama adalah yatlu alaihim ayatika, terus wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ya, mengajarkan kepada mereka alkitab wal hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini doa Nabi Allah Ibrahim. Jarak antara Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad SAW ya, ratusan tahun, bahkan ya, mungkin berapa ya, seribuan tahun lebih gitu ya. Jauh sekali doanya Nabi Ibrahim, kemudian baru diijabah ya, setelah pada tahun 570-an Masehi ya, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW diutus di kalangan bangsa Arab. Jadi sampai Rasulullah SAW katakan, ana da'watu Ibrahim, aku ini adalah buah dari doanya Nabi Allah Ibrahim, buah dari doanya Nabi Allah Ibrahim. Pada kesempatan kali ini ya,
kita akan bahas satu persatu misi dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, menggunakan urutan apa yang bukan urutan yang doanya Nabi Allah Ibrahim, tapi urutan firman Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang di surat Al-Jumu'ah, ya, Al-Imran maupun Al-Baqarah 151. Saya baca di surah Al-Jumu'ah ayat 2, ya. Itu halaman 553, ya, di mushafnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi." Ya, dialah yang telah mengutus fil ummiyin, dalam bangsa yang ummi, rasulan minhum, seorang rasul dari mereka. Ya, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ini penting misinya, ya. Misi Nabi kita Muhammad SAW, ya, kalau kita renungi, ini mengandung suatu metode rancangan pendidikan, ya, dan pengajaran bagi umat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyin." Dialah yang mengutus fil ummiyin, dalam bangsa yang ummi. Dalam atau kepada kaum yang ummi. Ya, ummi di sini diartikan buta huruf. Biasanya kan kita di dalam Al-Qur'an, ya, disebutkan Rasulullah SAW, ya, dijuluki dengan An-Nabiyil Ummi, Nabi yang ummi, ya. Nabi yang ummi, ya, sering diterjemahkan Nabi yang buta huruf, seperti itu. Sebenarnya terjemahan yang seperti ini ya kurang tepat, ya, atau mengandung arti merendahkan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ya, seolah-olah Nabi kita, kalau orang buta huruf gimana sih? Bodoh kan? Padahal sifat Nabi itu fatonah, sifat Nabi adalah cerdas. Ya. Lalu kita mau tahu, jadi makna Nabi Ummi yang seperti apa di sini? Ya, kita lihat An-Nabiyul Ummi ini, ya, tulisan saya ini, ya, judulnya adalah Bayanur Rahman fi Tafsiril Quran bil Quran. Jadi penjelasan Ar-Rahman dalam menafsirkan Al-Quran, ditafsirkan dengan Al-Quran lain. Ya, dengan ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran juga. Kita ingin melihat ma makna Nabiyul Ummi, apa arti Nabi Al-Ummi. Ya. Ya. Apa itu An-Nabi Ummi? Sering kita baca An-Nabi Ummi sampai doa kunut juga kan, sering kita wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada Nabi Al-Ummi. Ya, kalau bilang Nabi yang buta huruf, ya, kayaknya merendahkan Nabi kita. Nabi yang diutus kepada umat, ya, yang mana umatnya ini, ya, memiliki kemajuan yang begitu tinggi. Lihat sekarang, umatnya begitu hebat-hebat. Kan yang dikatakan umatnya Rasulullah SAW sejak setiap manusia yang dilahirkan, ya, sejak Rasulullah SAW diutus sampai yaumil qiyamah, ini kan semuanya umatnya Rasulullah. Yang hidup sekarang ini sampai hari kiamat itu adalah umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, berbeda dengan nabi-nabi yang terdahulu, diutus kepada bangsa tertentu, kabilah tertentu. Tapi Nabi kita Muhammad SAW diutus kafatan linnas, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau melainkan untuk semua manusia, ya, untuk bangsa Arabnya, untuk
bangsa Mesirnya, ya, bangsa Persianya, Romawinya, bangsa Indonesianya, bangsa Cinanya, bangsa Amerika, India. Semua itu adalah umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Lihat, umatnya Nabi kita Muhammad SAW begitu hebat-hebat saat ini. Ya, masa nabinya buta huruf? Kita lihat surah yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah perintahnya apa? Iqra, perintah membaca. Surat yang kedua turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, ini urutannya, yaitu Al-Qalam, yang Allah bersumpah, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ya, ayat pertama memerintahkan untuk membaca. Ayat keduanya yang turun kepada Nabi kita adalah menunjukkan pentingnya tulisan. Makanya Al-Quran itu namanya yang paling utamanya adalah Al-Quran dan Alkitab. Al-Quran artinya sesuatu yang dibaca, Alkitab sesuatu yang kumpulan tulisan yang ditulis. Ya. Nah, jadi sini kita mau tahu ma makna nabiyil ummi fil Quran. Apa makna an-nabiyil ummi dalam Al-Quran? Ya, supaya kita bisa paham dan kita mengerti dari penjelasan Al-Qur'anul Karim sendiri. Dan di sini ada tulis hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqra'u wa la yaktubu mundu wiladatihi ila ayyan taqila ila al-mada'il a'la. Pertanyaan di sini, apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak bisa baca dan menulis sejak dia dilahirkan sampai dia meninggal, sampai Rasulullah SAW meninggal? Pertanyaan berikutnya, amkana yastati'u ay yaqra wa yaktub, atau memang dari kecil dia sudah bisa baca dan menulis? Au kana ummiyan la yaqra wa la yaktub, atau pertanyaan yang tiga kemungkinan Yang pertama, apakah nggak bisa baca tulis dari kecil sampai meninggal? Yang kedua, apakah Rasulullah bisa baca tulis? Yang ketiga, apakah Rasulullah asalnya memang tidak bisa baca dan tulis? Tsumma yastati'u ay yaqra wa yaktub, kemudian Rasulullah bisa membaca dan menulis ba'da an amarahullahu ta'ala ay yaqra biqaulihi, setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabi kita untuk membaca dengan firman-Nya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, mana di antara kemungkinan ketiga, tiga kemungkinan ini yang dialami oleh Rasulullah SAW. Di sini hayya nulahidu ma'nal ummi fil Qur'anil Karim hatta na'lama mal maqsudu minan nabiyil ummi alladhi qad nukarriruhu fi da'awatina. Di sini mari kita perhatikan arti dari an-nabiyil ummi di dalam Al-Qur'anil Karim, sehingga kita tahu maksud dari an-nabiyil ummi ini. Yang terkadang kita sering baca doa, kita ulang-ulangi an-nabiyil ummi, nabiyil ummi. Kalau dikonotasi kita nabi yang buta huruf, itu deh. Akhirnya umatnya, nggak apa-apa kita buta huruf, kita nggak belajar, nabi kita juga buta huruf, seperti itu. Tidak seperti itu. Mari yang pertama, apa namanya al-nabiyil ummi? Kata ummi di sini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kaitannya dengan ummul qura. Yang pertama dulu, kata ummi asal dari kata ibu. An-nabi itu ummun artinya ibu. Ummiyun itu kata ditaruhin ya nisbat di sana. Namanya ya nisbi. Seperti kalau Makkah, kalau taruhin ya nisbat artinya Makkiyun, orang Mekah, atau sesuatu yang ada hubungannya dengan Mekah.
Madinah tambahin ya nisbat madaniyun, artinya seorang Madinah. Indonesia taruhin ya nisbat indonesiun, artinya orang Indonesia. Jawa taruhin ya nisbat jadi jawiyun, artinya orang Jawa. Betawi batawiyun, artinya orang Betawi, seperti itu. Ya, Banten Bantaniyun, ya, Imam Nawawi Al-Bantani itu. Artinya orang Banten. Nah, ini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man haulaha." Inilah adalah kitab yang kami turunkan dengan penuh keberkahan. Musaddiqul ladzi baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab yang ada di hadapannya. Artinya yang meluruskan, yang mengkoreksi kitab-kitab yang ada di hadapannya. Walitunzira, dan agar supaya kamu memperingatkan ummal qura. Nah, ummal qura ini nama apa nih? Ummul qura. Ummul qura adalah kota Mekah. Ummul qura itu kota Mekah. Sekarang di Mekah itu namanya ada universitas namanya Universitas Ummul Qura. Ummul Qura itu nama lain dari kota Mekah, ya, Ummul Qura. Jadi maksudnya agar supaya kamu memperingatkan, ya, penduduk dari kota Mekah, ya, dari kata ummi di sini, ya. Wa Ummul Qura. Ya, di ayat yang lain Asy-Syura juga seperti itu. Jadi makna Ummul Qura sama dengan Mekah. Idza alsaqnal ya'an nisba ilaihi makkiyun bimakna ahlu Makkah. Ya, Ummul Qura ini sama dengan Makkah. Ya, kata Ummul Qura itu nama lain dari Mekah, ibunya kota, ya. Sama dengan kata Makkah, kalau tambahin ya nisbah menjadi makkiyun, artinya orang Makkah. Ya. Rasulullah SAW disebut, ya, al-ummi, nabiul ummi. Ya, ini ada kaitannya dengan Ummul Qura, artinya nabi yang berasal dari kota Mekah. Jadi Ummul Qura, kalau kalimat Ummul Qura ini mengandung arti, maknanya ada rajulun min ahli atau sukkani Ummil Qura. Rasulullah adalah seorang yang dari kota Mekah. Ini pertama. Yang kedua, arti ummi juga, ya, yaitu artinya al-ummiyin di sini artinya bukan ahli kitab. Al-ummiyin bukan ahli kitab. Ini, ya, di dalam surah Al-Imran ayat 20. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyin. Dan katakanlah kepada orang-orang yang mendapatkan Alkitab, ini ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani, wal ummiyin, dan orang-orang ummiyin. Nah, orang-orang ummiyin ini artinya yang bukan ahlul kitab, ya, yang bukan ahlul kitab, ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu bilang orang Arab itu bilang ummiyin, ya. Di sini orang-orang Yahudi ini, ya, mereka itu kalau di antara mereka saling terbuka, jujur, ya. Di sini Allah ceritakan, tapi kalau dengan orang di luar mereka cuek aja, mau nipu pun nggak masalah, ya, nggak jujur pun nggak masalah, karena mereka menganggap diri mereka adalah bangsa yang mulia. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaika. Di antara ahlul kitab ada, ya enggak semua di sini. Ada orang yang kalau kamu amanatkan dengan harta yang banyak, mereka akan tunaikan. Mereka dengan jujur dilaksanakan. Tapi wa minhum, di antara mereka juga man in ta'manhu bidinarin, yang kalau kamu amanatkan 1 dinar saja, bukan enggak usah harta yang banyak, 1 dinar saja, la yu'addihi ilaika, dia tidak tunaikan lagi kepada kamu, ya, dia enggak jalankan amanat itu. Illa ma dumta alihi qaima, kecuali kalau kamu masih
berkuasa kepadanya, kamu paksa dia atau kamu tagih terus, baru dia mau melaksanakannya. Kenapa bisa begitu? Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Kenapa dia bisa meremehkan begitu? Mereka mengatakan laisa alaina fil ummiyina sabil. Kita ini ya, tidak ada dosa kalau kita melakukan sesuatu terhadap al-ummiyin. Al-ummiyin maksudnya selain ahlul kitab. Maksudnya orang-orang Arab ini, kalau kita tipu dia, kita khianatin, kita nggak dosa. Nah ini. Jadi kata ummiyin bermakna di sini artinya apa? Selain ahlul kitab. Artinya bukan dari ahlul kitab. Ma'nal ummiyin juga bimana alladzi la yaqra'u wa la ya'lamu 'anil kitabis samawi aslan. Arti ummiyin juga artinya orang yang belum pernah baca dan belum pernah mengetahui tentang kitab samawi. Itu juga arti ummiyin. Ya, ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah 79. Di antara ahlul kitab pun ada orang yang enggak baca kitab. Ya. Enggak pernah baca kitab samawi. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Di antara mereka, maksud di antara kitab juga ada orang yang la ya'lamunal kitab, enggak mengetahui tentang kitab suci. Ya, tapi dia orang Yahudi atau orang Nasrani, tapi dia enggak paham tentang kitab sucinya. La ya'lamunal kitab. Jadi ini arti al-ummiyin juga bisa berarti artinya orang yang tidak mengetahui tentang kitab-kitab samawi. Ya. Nah, jadi dari kesimpulan dari ayat-ayat yang di sini yang menjelaskan kata ummi dan yang berkaitan dengannya, ya kita bisa pahami bahwasanya arti dari an-nabiyul ummi itu adalah huwan nabiyul arabi, yaitu nabi dari bangsa Arab, alladzi wulida fi ummil qura, yang dilahirkan di ummul qura di Mekah, ya. Walam yakun yaqra'u aw yaktub, dia belum pernah membaca atau menulis, aw yafhamul kutubas samawiyah, atau memahami kitab-kitab samawi sebelumnya. Ya, min qabli bi'tsatihi, sebelum dia diutus menjadi nabiyan wa rasula. Ya. Jadi Rasulullah adalah seorang nabi al-ummi. Di sini maksudnya adalah nabi yang dilahirkan dari bangsa Arab. Ya, dilahirkan di kota Mekah yang ya sebelumnya Rasulullah belum pernah membaca kitab-kitab samawi, ya. Sebelum diutus menjadi nabi. Itu maksudnya an-nabiyil ummi. Ya, bisa juga kita artikan, kita ambil dari akar katanya itu adalah ibu. Kalau ummi artinya ya seorang yang seperti yang baru dilahirkan dari perut ibunya, arti masih suci, bersih. Dan Rasulullah SAW memang seperti itu. Ya, kalau disebutkan Nabiul Ummi, Rasulullah adalah Nabi yang ummi, artinya tidak terkontaminasi dengan adat-adat jahiliyah, dan juga tidak pernah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran samawi sebelumnya. Itu ya dari sejak lahir sampai Rasulullah diutus menjadi nabi, ya. Setelah diutus menjadi nabi, maka Rasulullah SAW ya bisa baca dan bisa menulis, walaupun Rasulullah tidak menuliskan Al-Quran, tapi Rasulullah perintahkan kepada para penulis wahyu, ya. Kan Allah Subhanahu wa taala bisa enggak mengajarkan kita? Banyak bukan di antara kita kan orang enggak pernah belajar, kok dia tahu-tahu bisa pinter. Yang sering kita sebutkan dengan ilmu apa yang disebutkan dalam Al-Quran, ilmu ladunni. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Kahfi bilang apa? Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan dia dari sisi kami ilmu. Ya, seorang hamba yang soleh, yang Nabi Musa aja geleng-geleng kepala, ya, melihat bagaimana ilmunya seorang hamba yang soleh yang sedang kita sebut dengan Nabi Allah Khidir,
ya. Nabi Musa banyak ilmunya, dia mengaku paling alim pada zamannya, tapi ternyata ada orang yang lebih alim dari dia yang Allah ajarkan ilmu kepadanya, ya. Allah Subhanahu wa taala mampu, ya, mengajarkan nabi kita yang asalnya nggak bisa baca jadi bisa baca. Mampu enggak? Ya mampu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan perintahnya aja perintah suruh baca. Ya, masa kemudian Rasulullah nggak bisa baca? Kan disuruh baca. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan. Nah, manusia lain saja Allah bisa mendidik mereka langsung menjadi pintar dengan didikan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ilham dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dulunya ya tidak bisa baca, ya. Nabi, tapi setelah mendapatkan wahyu dari Allah, ya, dengan firman-Nya Iqra, maka pada saat itu Rasulullah SAW bisa membaca, ya, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diceritakan dalam surah Al-Ankabut, ya, ayat 48. Nah, ini wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin. Wa ma kunta, dan tidaklah kamu dahulu. Kalau kunta itu ada kata, ada makna dahulunya. Seperti hadis Nabi kita Muhammad SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Kuntu jangan diartikan aku, ya, kalau ente artikan aku kuntu adalah aku, misalnya adalah aku melarang kalian berziarah kubur, maka berziarahlah. Orang akan paham, ini ngomong gimana sih, ya, aku melarang kalian ziarah kubur maka ziarahlah. Bisa dipahami nggak arti ini? Orang bingung kan tuh. Nah, makna kana itu, ya, kalau diartikan, ya, kalau dikaitkan dengan dhamir nahnu, dhamir ana kuntu, ya, maupun kunta di sini, ya, atau kana, itu ada makna arti dahulu kamu. Kunta, kalau kuntu dahulu aku. Jadi kalau hadis tadi, harus mengartikannya seperti itu. Kuntu nahaitukum, dahulu aku pernah melarang kamu an ziyaratil kubur, dari berziarah kubur, ala fazuruha, sekarang berziarahlah. Jadi dulunya dilarang karena pada waktu itu, ya, kaum muslimin baru keluar dari kemusyrikan. Dikhawatirkan nanti kalau udah baru keluar dari kemusyrikan suruh ziarah kubur, nanti takut-takut kembali lagi kepada kemusyrikan. Tapi setelah keimanan mereka sudah mantap, ya, Rasulullah anjurkan lagi ziarah kubur. Kenapa? Fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian akan akhirat. Jadi di sini artinya wa ma kunta tatlu min qablihi, dan dulunya kamu tidak pernah membaca. Terus ditambahin lagi min qablihi, sebelum diturunkan Al-Qur'an. Jadi Rasulullah memang dulunya belum bisa baca, ya. Dahulunya bukan ya, setelah turunkan Al-Qur'an. Wala takhutuhu biyaminik, dan dulunya juga kamu belum bisa menuliskannya dengan tangan kanan kamu. Idzal lartabal mubtilun, kalau dulunya kamu bisa baca tulis, ya, niscaya orang-orang akan menjadi ragu. Ya, orang-orang yang batil itu akan menjadi ragu. Nah, jadi sebelumnya memang Rasulullah tidak bisa baca tulis, tapi setelah diturunkan wahyu, diutus menjadi nabi, Rasulullah tidak buta huruf lagi, tidak bukannya tetap tidak bisa baca dan tulis, ya. Setelah itu Rasulullah SAW bisa baca dan tulis. Ini pun diperkuat oleh hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim yang menceritakan tentang perjanjian Hudaybiyah. Ya, pada saat perjanjian Hudaybiyah, kan ada gencatan senjata antara Rasulullah SAW
dengan kaum musyrikin. Kita ketahui itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah lagi bawa 3.000 sahabatnya mau menjalankan umroh dari Madinah ke Mekah. Perjalanannya kan jauh, 400-an kilometer lebih. Itu jalan sudah jauh, udah lama berjalan, udah dekat kota Mekah, dekat sampai yang di tempat namanya Hudaybiyah. Tinggal mungkin 1-2 kilometer lagi atau beberapa kilometer lagi lah sampai kota Mekah. Rasulullah istirahat di sana. Enggak taunya ya kaum musyrikin melarang ya kaum muslimin untuk masuk kota Mekah. Wah, akhirnya bahkan ketika Rasulullah mengirim utusan Sayyidina Utsman untuk memberitahukan bahwasanya mereka ini datang ke Mekah bukan untuk berperang. Mereka nggak bawa senjata, nggak bawa baju besi, nggak bawa apa, ya. Malah utusannya ini Sayyidina Utsman ditahan. Kemudian tersiar berita bahwa Sayyidina Utsman dibunuh. Nah, biasanya kalau namanya utusan dibunuh itu menyatakan perang. Wah, kalut kaum muslimin. Pada saat itu akhirnya Rasulullah ya mengajak sahabatnya untuk baiat, sumpah setia. Sebab ini keadaan genting ini. Ya, keadaan genting, umat Islam harus dipersatukan. Baiatlah yang dikenal dengan Baiatul Ridwan yang di bawah pohon itu, Baiatul Ridwan. Setelah sumpah setia semuanya siap, para sahabat membela Rasulullah SAW sampai darah, ya, titik darah yang penghabisan. Kaum musyrikin rupanya ngelihat kesatuan kaum muslimin, kecintaan kaum muslimin kepada nabinya. Wah, akhirnya keder juga dia, ya, takut juga, gentar juga. Akhirnya kirim utusan untuk mengadakan perundingan damai, gencatan senjata. Nah, ketika menuliskan perundingan ini, Rasulullah perintahkan Sayyidina Ali menuliskan. Yang nulis Sayyidina Ali. Hadza mattafaqa alaihi Muhammad Rasulullah. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terus langsung juru rundingnya Amr bin Fuhairah bilang, jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim, tulis saja seperti kita dulu menulis, Bismikallahumma. Terus ya Rasulullah ngalah, udah uktub ya Ali, Bismikallahumma, tulis Bismikallahumma. Terus tulis, inilah perdamaian, perjanjian yang dilakukan antara Muhammad Rasulullah, hadza mattafaqa alaihi Muhammad Rasulullah wa Amir bin Fuhairah. Ketika disebut Muhammad Rasulullah, langsung disanggah lagi sama juru runding dari kufar Quraisy ini, Amir bin Fuhairah. Kalau kami tahu kamu ini Rasulullah, tentunya kami tidak akan perangi kamu. Jangan tulis Muhammad Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Hapus itu Rasulullahnya. Rasulullah kemudian perintahkan Sayyidina Ali, "Umhu ya Ali." Hapus itu kalimat Rasulullah. Sayyidina Ali nggak mau. Ya, kenapa kalau Sayyidina Ali yang hapus ntar? Berarti Sayyidina Ali ngakuin bahwa Nabi Muhammad bukan Rasulullah. Rasulullah paham, ya. Sayyidina Ali bukan menentang perintah Rasul, bukan. Ini menunjukkan bagaimana saking gak maunya menulis, menghapus kata Rasulullah dari kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya hati Ali, bawa di tulisannya. Akhirnya Rasul itu sendiri yang hapus. Dihapus, kemudian Rasulullah tulis lagi Muhammad bin Abdullah. Dihapus Muhammad Rasulullah sendiri yang tulis Muhammad bin Abdullah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah bisa menulis seperti itu. Ya, ini selain daripada itu, ya bagaimana ada ayat-ayat Quran yang lain yang menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW ini adalah bukan selamanya, seumur hidupnya tidak baca tulis, tapi setelah Allah ajarkan Rasulullah SAW menjadi pandai baca dan tulis. Ya. Nah, ini An-Nabiyul Ummi. Ya, nanti panjang lagi yatlu, tugasnya belum sampai tugasnya nih. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab. Insyaallah nanti
di pertemuan yang akan datang ya kita akan jelaskan. Ini misinya penting ya. Ayat ini yang di surat Jum'ah ini, seorang profesor dari Jepang menggunakan ayat kedua ini, dari surah Al-Jumu'ah ini dijadikan riset dan dijadikan dia tulisan untuk sistem pendidikan di Jepang. Ya. Sistem pendidikan di Jepang dengan menggunakan ayat Quran ini. Ya. Ya, kita kaum muslimin kalau cuman baca doang, lewat begitu, tanpa merenunginya kita nggak akan mengambil manfaat dari sana. Tapi kita harus baca dan renungi apa maknanya di sini. Padahal ini adalah misi Nabi kita Muhammad SAW yang diulangi sampai 4 kali dalam Al-Quran. Supaya sebenarnya kita harus ya, mengambil manfaat darinya sehingga kita bisa membina umat, membina generasi-generasi penerus kita ini dengan metode seperti apa yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama yatlu alaihim ayatihi, ya, yang maknanya adalah bukan saja membaca. Kata tala di sini mengandung arti membaca, memahami dan mengikuti, ya, makna tala itu. Sebab Rasulullah SAW tidak mengajarkan para sahabatnya untuk dibaca, dihafalkan doang, enggak, tapi dipahami, ya, artinya kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kemudian mereka amalkan. Ini makna yatlu, ya. Yatlu itu seperti dalam firman Allah, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Talaha artinya mengikuti, ya, seperti itu. Nah ini ya insyaallah nanti dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan lagi ya, misi dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, berhubung waktunya ya, sudah syuruk dan sudah lewat ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.